Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita bertemu lagi dengan mata pelajaran ekonomi, masih pada materi yang sama tentang pendapatan nasional. Adapun indikator yang akan kita pelajari pada hari ini adalah tentang konsep pendapatan nasional. Konsep pendapatan nasional itu ada beberapa. Yang pertama adalah produk domestik bruto atau GDP. Produk domestik bruto atau Gross Domestic Product merupakan jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara atau domestik selama 1 tahun. GDP sama dengan pendapatan masyarakat dalam negeri ditambah dengan pendapatan asing dalam negeri. Dalam perhitungan GDP ini termasuk juga barang atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan maupun instansi asing yang terkait, asalkan wilayahnya masih dalam wilayah suatu negara atau domestik tersebut. Contohnya, perusahaan X dari Jepang yang mempunyai cabang di Indonesia, hasil berupa barang dan jasa tersebut termasuk ke dalam GDP. Barang yang dihasilkan termasuk modal yang belum diperhitungkan, maka bersifat bruto atau kotor. Berikut konsep pendapatan nasional yang kedua adalah produk nasional bruto atau biasa disingkat dengan GNP. Produk nasional bruto atau Gross National Product merupakan nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara atau nasional selama 1 tahun, termasuk yang dihasilkan oleh warga negara tersebut yang dihasilkan di luar negeri. Contohnya, seorang pria dari Indonesia yang menjual pakaian di Malaysia, hasil berupa barang dan jasanya termasuk dalam GNP. Ini rumus cara mencari dari GNP adalah GNP sama dengan pendapatan warga negara Indonesia dalam negeri ditambah dengan pendapatan warga negara Indonesia di luar negeri dikurangi dengan pendapatan warga negara asing dalam negeri. Konsep pendapatan nasional yang ketiga adalah produk nasional neto atau biasa disingkat dengan NNP. NNP itu sama dengan GNP dikurangi dengan depresiasi atau penyusutan barang modal. Ya, sekedar informasi untuk adik-adik sekalian, penyusutan itu adalah penggantian barang modal bagi peralatan produksi yang dipakai dalam proses produksi. Umumnya bersifat taksiran sehingga dapat menimbulkan kekeliruan meskipun relatif kecil. Konsep pendapatan nasional yang keempat adalah pendapatan nasional neto atau NNI. Pendapatan nasional neto atau Net National Income merupakan pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Rumus untuk mencari NNI atau Net National Income adalah NNI sama dengan NNP dikurangi dengan pajak tidak langsung. Berikut konsep pendapatan nasional yang kelima adalah pendapatan perseorangan atau PI. Pendapatan perseorangan atau personal income adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun, misalnya gaji seorang pegawai negeri maupun pendapatan pengusaha yang didapatkan secara berantai. Rumus PI adalah sebagai berikut. PI sama dengan NNI dikurangi pajak perusahaan, dikurangi iuran, dikurangi laba ditahan, dan ditambah dengan transfer payment. Transfer payment adalah penerimaan yang bukan merupakan balas jasa produksi, melainkan diambil sebagian dari pendapatan nasional tahun lalu, seperti pembayaran dana pensiun, tunjangan pengangguran, dan sebagainya.
Konsep pendapatan nasional yang keenam adalah pendapatan yang siap dibelanjakan atau biasa disingkat dengan DI. Disebut juga dengan disposable income, yaitu pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Ini ada rumus daripada DI atau disposable income adalah DI sama dengan PI dikurangi dengan pajak langsung. Sekedar informasi, pajak langsung ini adalah pajak yang bebannya tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, seperti pajak pendapatan. Berikut adalah contoh soal dalam konsep pendapatan nasional. Data pendapatan suatu negara sebagai berikut. GNP 880 triliun, penyusutan 88 triliun, pajak tidak langsung 85 triliun, transfer payment 75 triliun, pajak langsung 20 triliun, laba ditahan 15 triliun, jaminan sosial 25 triliun, pajak perseroan 43 triliun. Pertanyaannya adalah, berdasarkan data di atas, hitunglah besarnya personal income. Oke, baiklah. Kita lihat cara kerjanya. Ya, cara kerjanya adalah sebagai berikut. Kita lihat dulu GNP-nya. GNP sebesar 880. Setelah kita mencari GNP, kita masuk pada mencari NNP terlebih dahulu. Ya. Cara mencari NNP rumusnya adalah GNP dikurangi dengan penyusutan ditambah dengan barang pengganti modal. Tapi pada soal yang ada hanya penyusutan. Ya, berarti GNP yang sebesar 880 dikurangi dengan penyusutan, hasilnya adalah 792. Ya, kita sudah dapat NNP-nya. Sekarang kita cari NNI. Ya. NNI itu rumus mencari NNI itu adalah NNP dikurangi dengan pajak tidak langsung ditambah dengan subsidi. Sama halnya dengan mencari NNP tadi, karena pada soal tidak ada barang pengganti modal, pada NNI juga seperti itu. Ya, tidak adanya subsidi, yang ada hanya NNP dan pajak tidak langsung, sehingga jumlah NNP tadi 792 dikurangi dengan pajak tidak langsung sebesar 85, hasilnya adalah 707. Berikut ya yang ditanya pada soal, yaitu PI atau personal income. Rumus PI atau personal income adalah NNI atau net national income ditambah dengan transfer payment dikurangi dengan laba ditahan ditambah dengan iuran asuransi ditambah lagi dengan iuran jaminan sosial ditambah dengan pajak perseroan. Ya, tapi yang ada pada soal, hanya pajak tidak langsung, iuran jaminan sosial, laba ditahan, ya, dan transfer payment. Sehingga yang tidak ada tidak usah dicari, kita jumlah saja yang ada. Oke, berarti NNI adalah 707. Transfer payment-nya 75 dikurangi dengan laba ditahannya 15, iuran asuransinya 25 ditambah dengan iuran jaminan sosial sebesar 43, hasilnya adalah 782, yaitu 707 ditambah dengan 75, hasilnya adalah 782 dikurangi dengan 83, hasilnya adalah 699. Oke, setelah melihat contoh soal tadi, contoh soal dan cara kerjanya, ini adalah tugas. Silakan dilihat tugas untuk materi ini, khususnya untuk indikator tentang konsep pendapatan nasional. Silakan lihat, ini adalah tugasnya. Ya, diketahui data perhitungan pendapatan nasional. Ini dalam miliar. Ya, gross national product sebesar 4.500. Ya. Penyusutan dan pergantian modal sebesar 675 rupiah, laba ditahan 450, pajak tidak langsung 225, transfer ke luar negeri 1.500, pajak langsung 325.
Berdasarkan data di atas, hitunglah net national income. Oke, untuk adik-adikku sekalian, khususnya untuk kelas 11 IPS, apabila tugas sudah selesai, silakan dikirim melalui WA group Mapel Ekonomi. Oke? Selalu jaga kesehatan, pakai masker jika di luar rumah, dan rajin cuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.